Oke teman-teman, kembali lagi dengan gue Agung Tao. Dan di video kali ini gue cuman pengen ngebacot aja gitu kan mengenai masalah apa ini, ada hujan dikit mungkin dari pohon ya. Beberapa hal kenapa privilege itu selalu penting atau gak penting gitu kan. Maksudnya ya, privilege itu bukan hanya masalah uang gitu kan. Dan gue pengen ngebahasnya itu sih, kenapa privilege bukan hanya masalah uang gitu kan. Karena ya almost kita lihat di kehidupan sehari-hari gitu kan, privilege itu selalu dikait-kaitkan dengan uang atau finansial dari orang tua biasanya gitu kan. Biasanya anaknya itu kan lebih nyaman, lebih banyak, lebih eksis gitu kan ketika mereka punya uang atau punya finansial yang lebih stabil gitu kan di orang tuanya. Ini jalannya sangat jelek guys. Wait. Ketika orang tua ketika kita lahir di orang tua yang punya banyak uang gitu kan, biasanya sih otomatis kita sebagai anak-anaknya tuh lebih banyak bebas gitu kan dalam menikmati atau dalam menjalani hidup gitu kan. Misalkan ketika orang tua punya banyak uang gitu kan, kita bisa sekolah di mana aja gitu kan. Kita bisa sekolah di tempat yang memang mahal gitu kan, mempunyai tempat guru-guru yang oke gitu kan, fasilitas yang oke gitu kan, sehingga bisa memberikan alat yang tepat gitu kan, alat yang sangat baik untuk tumbuh kembang seorang anak gitu. Jadi memang sebenarnya gitu kan, uang tuh salah satu privilege yang paling biasanya kita paling bisa dapatkan gitu. Jadi orang-orang yang memang tadi itu sampai misalkan karena punya banyak uang gitu kan, mereka sekolahnya di tempat yang bagus gitu kan, diberikan fasilitas yang bagus gitu kan, sehingga ketika mereka belajar, ketika mereka growing up gitu kan, mereka tidak sulit gitu mendapatkan apa yang mereka mau gitu kan. Misalkan mendapatkan gadget gitu kan untuk menunjang buat pembelajaran, misalkan untuk menggambar misalkan di iPad atau di komputer atau di laptop yang punya Wacom gitu kan, misalkan mereka belajar, atau mereka punya passion dalam bermusik gitu kan, dan mereka mungkin bisa dapat dengan mudah gitu kan, membelikan alat-alat musik. Orang tuanya itu membelikan alat-alat musik yang paling bagus gitu kan, yang paling nyaman gitu kan kepada anak-anak mereka gitu kan. Atau mungkin mereka pengen menjadi seorang seorang dokter gitu kan. Seorang dokter itu kan mempunyai biaya pendidikan yang mahal gitu kan, sehingga tidak semua orang bisa menjadi seorang dokter gitu kan. Hanya orang-orang yang mempunyai privilege tentang financial freedom lah yang bisa membuat mereka berkuliah di jurusan kedokteran itu kan. Sedikit sekali itu orang-orang yang bisa mendapatkan beasiswa di kedokteran itu kan, sehingga privilege di keuangan itu memang sangat luar biasa gitu kan. Namun ada satu hal yang tidak mereka dapatkan gitu kan, yaitu orang tuanya sendiri gitu kan. Belum tentu orang yang kaya itu gitu kan, orang yang punya segalanya itu atau punya uang-uang yang banyak itu tidak selalu bisa memberikan perhatian lebih terhadap anaknya gitu kan. Padahal itu hal yang paling penting gitu kan dalam pendidikan seorang tumbuh kembang anak gitu kan. Misalkan mereka memang punya banyak uang, punya banyak fasilitas yang bisa digunakan gitu kan, karena uang mereka yang banyak gitu kan. Namun si anak itu tidak punya figur ya seorang orang tua yang harus mereka tiru gitu kan, karena mereka selalu pulang larut gitu kan. Mereka selalu pulang larut gitu kan. Mereka bekerja di luar. Ini sih tanda kutipnya ketika orang tuanya bekerja di luar gitu kan, ada office at home gitu kan, tidak kantornya yang tidak di rumah. Karena zaman sekarang tuh memang sudah mulai banyak ya pekerjaan yang bisa di remote gitu kan. Cuman ini kasusnya jika orang tuanya di luar bekerja dengan keras gitu kan. Nah, si anak itu memang tidak mempunyai figur gitu kan, orang yang kuat gitu kan, orang tua tangguh bagaimana ketika ada masalah gitu kan. Ketika orang tua ada masalah, bagaimana mereka
involved gitu kan, sehingga anak itu memang tidak mempunyai bayangan gitu kan bagaimana mereka harus menjalani kehidupan di dunia dewasa gitu kan. Ini merupakan privilege besar gitu kan, privilege yang paling gede menurut gua ketika anak-anak mempunyai orang tua yang memang bisa memperlihatkan keseharian mereka gitu. Orang tua yang passionate gitu kan dalam karirnya gitu kan. Tidak semua anak bisa gitu. Tidak semua anak mempunyai hal itu. Contohnya gitu kan, gue pengen ngebicarain masalah yang sekarang lagi viral itu ya, Pandji Pragiwaksono gitu kan. Dia itu udah 40 tahun lebih kan ya umurnya itu, dan dia pengen mendobrak batas lagi impiannya gitu kan, yaitu impian dia menjadi seorang komika yang berhasil di New York gitu kan. Padahal di Indonesia sendiri dia sudah mempunyai finansial yang oke gitu kan, mempunyai perusahaan komika itu sendiri gitu kan, yang mana itu udah jalan dan udah bagus gitu kan jalannya gitu kan, udah bisa grow up dengan baik gitu kan, dan dia pun sangat terkenal gitu kan, sangat di orang yang sangat banyak gitu kan diundang di TV maupun di YouTube atau di platform lainnya gitu kan. Jadi secara finance gitu kan, dia sudah menjadi seorang orang tua yang punya finansial yang oke buat anak-anaknya gitu kan, yang tidak akan susah lagi lah gitu kan dalam memberikan pendidikan yang terbaik buat anak gitu kan. Cuman bagaimana sih dengan anaknya ya jika mereka pindah gitu kan ke New York gitu kan, bagaimana sih perasaan mereka gitu kan, dan privilege-nya mungkin apakah memang akan menjadi berkurang kah mengenai masalah finance, karena berkarir di nol di luar tempat yang kita sudah sukses itu memang tidak mudah gitu kan. Apalagi Pandji sendiri adalah seorang komika gitu kan, yang mana ya komika itu mendapatkan uang ya memang dari keberhasilan ketenarannya gitu kan, karya-karyanya yang bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Nah di New York sendiri kan belum tentu gitu kan, belum tentu orang-orang suka dengan apa yang dia utarakan di saat stand up comedy itu kan gitu. Jadi Pandji itu memang agak oke gitu kan, maksudnya ya menurut gue itu sangat nggak bisa dilakukan oleh semua orang gitu kan gitu. Oke, gue di sini ngomongnya agak random ya, gak apa-apa, soalnya ya ngomong aja lah gitu kan, gak terlalu riset atau apapun juga gitu di sini, karena gue memang pengen bikin video ya ketika ngisi waktu aja gitu kan kerja, karena padahal kebanyakan dari kita gitu kan, kebanyakan di orang tua kita itu ketika mereka sudah married atau sudah menikah gitu kan, ya almost atau mayoritas orang pasti bekerja hanya untuk survive gitu kan, hanya untuk bertahan hidup, mencari biaya untuk istrinya atau suaminya atau anak-anaknya gitulah gitu kan. Mencari uang itu memang bukan passionate ketika kebanyakan orang sudah dewasa gitu. Namun ya Pandji itu agak berbeda ya, dia tuh udah sangat nyaman gitu kan di kehidupan sekarang, namun dia tetap mencari passionate itu gitu kan, mencapai mimpi-mimpi yang pengen dia capai. Itu sangat keren sekali gitu. Oke, ada ambulan. Nah, kembali kepada privilege ya, banyak orang yang bilang privilege. Nah, jika kita menjadi seorang anak gitu kan, yang tadi gua utarakan gitu kan, bahwa privilege yang paling oke itu ya memang contoh figur seorang orang tua gitu kan, karena dia tiap hari gitu kan, anaknya bersinggungan atau melihat figur seorang ibu atau ayah gitu kan, bagaimana mereka solve the problem gitu kan. Jadi anak itu kan lebih mengerti gitu kan ketika mereka dewasa gitu kan. Nah, gue tuh agak
agak penasaran gitu bagaimana anak-anaknya Panji itu akan bertumbuh gitu kan, karena orang tuanya itu sangat passionate banget gitu kan. Gitu guys, intinya sih gue pengen lihat gitu bagaimana tumbuh kembang anak-anaknya ketika mempunyai orang tua yang sangat passionate seperti itu. Oke, mungkin segitu aja sih video dari gue. Gak tahu ini isinya acak atau enggak gitu kan, cuman ya itu opini gue sendiri gitu kan mengenai privilege dan ya figur orang tua gitu kan. Oke, gue Agung Tau dan ketemu lagi di video selanjutnya.